Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gajil Rahman. Saya kali ini akan membahas tentang manajemen strategis masalah analisis SWOT. Latar belakang dalam usaha mendukung manajemen pengambilan keputusan, analisis SWOT memiliki peran besar di dalamnya. Berbagai kalangan akademisi, birokrat, hingga praktisi bisnis telah mempercayai jika analisis dengan mempergunakan perspektif SWOT telah dianggap memiliki keunggulannya. Kita bisa memberikan peta kondisi terhadap keadaan yang terjadi berdasarkan realita yang ada, serta lebih jauh mampu memberikan penegasan terhadap keputusan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara umum, ada beberapa kegunaan dengan dipergunakannya analisis SWOT dalam mendukung manajemen pengambilan keputusan, yaitu 1. Mampu memberikan gambaran suatu dari 4 sudut dimensi, yaitu strength, weakness, opportunity, threat, sehingga pengambilan keputusan bisa melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. 3. Mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan menurut simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang paling menguntungkan. 3. Dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam penilaian progress report dan setiap keputusan yang dibuat selama ini. Definisi SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat adalah ancaman. Di mana SWOT ini sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Maksud dari analisis SWOT yaitu 1. Strength, atribut dari orang atau perusahaan yang sangat membantu untuk mencapai tujuan. 2. Weakness, atribut dari orang atau perusahaan yang berbahaya untuk mencapai tujuan. 3. Opportunity, kondisi eksternal yang membantu untuk mencapai tujuan. 4. Threats, kondisi eksternal yang dapat merusak tujuan. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu atau memutuskan sebuah strategi. Sebagai contoh, program kerja strategi, analisis ini digunakan untuk 1. Memasuki sebuah industri baru. 2. Memutuskan meluncurkan produk baru. 3. Menganalisis posisi perusahaan pada peta persaingan usaha dalam kurun waktu tertentu. 4. Melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan. 5. Membuat keputusan ketika memecahkan masalah yang akan terjadi berkaitan dengan ancaman dan peluang yang muncul. Peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungan dengan manajemen pengambilan keputusan. Peranan SWOT sebagai alat dalam menganalisis kondisi suatu perusahaan selama ini dianggap sebagai suatu model yang dapat diterima secara umum dan lebih familiar. Sebenarnya jika kita ingin mempergunakan berbagai model lain itu juga memungkinkan, seperti BCG Boston Consulting Group, manajemen performance, kinerja manajemen, balance scorecard, dan berbagai alat analisis lainnya. Beberapa organisasi profit dan non-profit telah mempergunakan SWOT ini sebagai salah satu analisis mereka, seperti IPB, dalam membuat rencana strategi untuk tahun 2008 sampai 2013, sehingga dapat mempergunakan SWOT sebagai dasar analisis perusahaan dalam mengambil keputusan. Maka diharapkan SWOT juga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu model yang representatif dalam menganalisis manajemen risiko atau suatu perusahaan, termasuk tentunya akan mampu memberikan masukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisa SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Tujuan lain diperlukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk
yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut. Dalam menjual atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk, konsep daur hidup produk dirujuk berdasarkan keadaan realita yang terjadi di pasar bahwa konsumen memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk. Faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT. 1. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunity and threat, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. 2. Faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength and then weakness, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini mencakup meliputi semua macam manajemen fungsional, pemasaran, keuangan operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. Contoh kasus analisis SWOT dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. Analisis SWOT ini merupakan sebuah penyelidikan tentang situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan. Contohnya adalah ada sebuah organisasi yang akan membuat program kerja. Untuk itu mereka harus tahu tentang kondisi organisasi mereka dan lingkungan di mana organisasi itu berada. Untuk itu mereka melakukan analisis SWOT. 1. Yaitu dengan mengetahui kekuatan organisasi. Kekuatan bisa diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan untuk organisasi tersebut, misalnya pengurus yang setia terhadap organisasi atau kas organisasi yang banyak, dan lain-lain. Kedua, yaitu dengan mengetahui kelemahan organisasi. Kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan untuk organisasi tersebut, misalnya kondisi anggota yang tidak aktif, dana yang tak ada, dan lain-lain. Ketiga, yaitu mengetahui kesempatan organisasi. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan, namun jika tidak diambil bisa merugikan, atau sebaliknya, misalnya sumber dana ada bila diminta. Keempat, yaitu dengan mengetahui ancaman organisasi. Ancaman bisa diartikan sebagai suatu hal yang menghambat atau mengancam selama perjalanan kepengurusan, misalnya banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif. Setelah dilakukan analisis SWOT, maka jadi mengetahui kondisi nyata apa yang terjadi lingkungan internal dan eksternal organisasi, maka dapat dimulai membuat rencana program kerja yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan mampu untuk dilaksanakan oleh pengurus tersebut. Ketika Anda membuat analisis SWOT, ketika memasuki sebuah industri, harus diingat bahwa dalam sebuah industri ada dua faktor yang penting yang harus Anda pertimbangkan. 1. Faktor internal perusahaan, yaitu 1. Pemasok, supplier, dan 2. Konsumen. 2. Faktor eksternal perusahaan, yaitu 1. Masuknya produk pesaing baru sebagai ancaman bisnis Anda. 2. Munculnya produk pengganti yang bisa menggantikan produk Anda. Faktor lingkungan dalam analisis SWOT. Walaupun terdapat beberapa metode penentuan faktor SWOT, secara umum terdapat keseragaman bahwa penentuan tersebut akan tergantung dari faktor lingkungan yang berada di luar institusi. Faktor lingkungan eksternal mendapat prioritas lebih dalam penentuan strategi karena pada umumnya faktor-faktor ini berada di luar kendali institusi, sementara faktor internal merupakan faktor yang lebih bisa dikendalikan. Kesimpulan, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan, di mana analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi saat ini.
Kegunaan analisis SWOT tidak terbatas pada organisasi yang mencari laba. Analisis SWOT dapat digunakan dalam setiap situasi pengambilan keputusan. Ketika keadaan akhir yang diinginkan telah ditetapkan, contohnya antara lain organisasi nirlaba, unit pemerintah, dan individu. Analisis SWOT juga dapat digunakan dalam perencanaan, prakrisis, dan pencegahan krisis manajemen. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.